merasa tidak bisa mengobati kepada semua, banyaknya saudara istighfar. Istighfar di waktu-waktu yang paling mustajab, yaitu melaksanakan istighfar pada waktu sepertiga malam yang akhir. Malam yang akhir sudah ya. Saudara, dijelaskan dalam hadis. Pada saat sepertiga malam itu sekitar jam 2, jam 3 ya. Ini biasanya waktu-waktunya orang enak tidur ya. Jam 2, jam 3 ini orang-orang yang tidak. Apalagi yang tidurnya malam ya, tidurnya malam jam 1 baru tidur ya. Orang yang bisa tidurnya jam 1 baru bisa tidur. Jadi jam 2 bangun sudah. Pada saat 2/3 malam itu saudara, itu yang namanya Allah yang berada di arsy. Allah itu kan bertempat di arsy. Apa katanya? Ya bawahnya Allah itu berada di arsy yang dipikul oleh 8 malaikat. Kemudian 8 malaikat itu kakinya menginjak suatu air, ya, air suatu sungai lah, yang lebar sekali, dan jarak antara sungai itu, kedalaman sungai itu cuma di antara mata kakinya malaikat. Kemudian arsy-nya Allah saudara dipikul oleh 8 malaikat. Arsy-nya Allah itu singgasananya Allah. Setiap saat Allah berada di sana. Nah pada saat sepertiga malam saudara, Allah itu turun di langit yang kita lihat sekarang ini. Gak tahu langit yang berapa ya. Pokoknya langit yang kita lihat sekarang ini, Allah berada di situ dan Allah mengingatkan kepada berada di langit yang paling kita lihat, katakanlah yang paling dasar, langit 1 misalnya. Nah, Allah pada saat itu turun dan Allah menjanji kepada kita, barang siapa yang minta apapun juga pada saat itu akan saya beri. Dan barang siapa yang minta pengampunan kepadaku, katanya Allah, akan saya ampuni. Jadi itu ikrannya Allah loh ya, bukan ikrannya malaikat, bukan ikrannya nabi, bukan ikrannya seorang imam, bukan ikrannya seorang mubaligh. Ini adalah langsung firman-Nya Allah. Pada saat sepertiga malam, saya berada di langit yang paling bawah. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, berapapun juga besarnya pengampunan itu, akan saya ampuni, katanya Allah. Nah kalau Allah berfirman ini kan tidak nyulangani saudara. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Kalau Allah sudah berjanji, sudah dilaksanakan. Kemudian barang siapa yang minta kepadaku, maka akan saya kabulkan. Itu Allah sia-sia saudara. Dikumandangkan suaranya Allah ke penjuru dunia. Tapi kadang-kadang saudara, manusia yang kecil seperti kita, manusia yang lemah seperti kita, malah kita tidak melewati waktu itu dengan sempurna. Harusnya saudara, pada saat itu kan kita gupuh itu apa saudara? Gupuh itu sibuk. Wah ini Allah turun loh ini. Ayo kita minta kepada Allah. Ayo kita minta pengampunan kepada Allah. Barangkali kita banyak masih dosa kita diminta oleh Allah untuk pada saat itu harusnya kita seperti itu. Kalau bisa satu rumah itu dobrak semuanya. Ayo bangun, anak istrinya yang tinggalan itu bangunnya semuanya. Yang dinginnya dibangun. Ini waktunya Allah turun di langit. Harusnya seperti itu. Tapi dalam kenyataan saudara, masih banyak orang yang melewati kesempatan tersebut. Sehingga saudara, kalau saya mengatakan sebenarnya kita itu banyak kekurangannya, banyak kekurangan. Nah kemudian kita sering mengeluh, saya berdoa ini kok tidak dikabulkan oleh Allah. Saudara, memang dalam hadis itu dijelaskan, barang siapa yang minta kepada saya akan saya kabulkan, tapi tidak waktu. Yang pertama, saya akan kabulkan pada saat itu juga. Kemudian saya tunda, saya ganti
dengan permintaan yang lainnya. Yang ketiga adalah saya tunda. Tapi kalau kita minta kepada Allah supaya yakin, kalau saya minta Allah pasti akan mengabulkan. Jangan berpikir yang kedua ini dan ketiga. Kita yakini pada diri kita. Saya harus yakin kalau saya minta kepada Allah, pasti Allah akan menyembuhkan memberikan kepada kita apapun permintaan. Sehingga kalau kita berdoa ya enggak sambil ngantuk, sambil ngelamun, sambil mengerjakan segala sesuatu, betul-betul khusyuk melaksanakan ibadah itu. Nah, ini kalau kita mau minta ampun kepada Allah. Karena waktu-waktu yang paling banyak kita lewatkan ya waktu malam itu, saudara. Kita berdoa minta ampun kepada Allah. Karena prinsipnya, saudara, prinsipnya orang bisa masuk surga itu satu, sudah terbebaskan dari semua dosa. Tidak ada orang yang bisa masuk surga kalau hanya sedikit pun, walau sedikit pun dia ada dosa. Tidak bisa. Siapapun tidak bisa akan masuk surga kalau dia masih membawa dosa, walaupun dosa itu sebutir biji sawi itu kecil, saudara. Tapi itu pun tidak boleh itu mempersyaratkan seseorang untuk masuk surga. Jadi apa artinya? Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam surga tidak membawa dosa, semua dosa itu minta diampuni oleh Allah. Karena kuncinya itu adalah Allah yang mengatur pada kita. Kalau sudah Allah mengampuni semua dosa kita, saudara, itu masa wajib kita masuk ke dalam surga. Maka mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah, membaca istighfar sebanyak-banyaknya, dan berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, hikmah yang kedua yaitu kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak amalan ibadah kita, pahala kita. Ya. Pahala kita oleh Allah pada saat itu diberikan kesempatan untuk memperbanyak pahala. Nah, ini mestinya kita juga berkesempatan untuk memperbanyak pahala diri kita masing-masing. Ini saudara ya, jadi kita sudah ngaji banyak, kemudian kita mengamalkan, salah satu pengamalan itu adalah mengamalkan tentang masalah sholat. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita sebagai orang jamaah yaitu pembelaan. Jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Setiap dalil menerangkan bi amwali jahidun, jihad itu dengan harta dan tenaga. Tidak cukup hanya hartanya saja, juga tidak hanya tenaganya saja, tapi jihad itu jihadun fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Nah, ini supaya saudara kita sebagai orang jamaah melaksanakan kewajiban kita sebagai orang jamaah, yaitu bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu pembelaan, terutama pembelaan masalah harta kita. Ya. Saudara, harta yang ada pada diri kita, ya, ini adalah merupakan suatu titipan dari Allah. Jangan merasa kalau kita punya rezeki itu karena kehebatan kita. Jangan kita sewaktu-waktu dapat rezeki merasa itu adalah perjuangan kita. Bukan. Kita harus memposisikan segala pemberian yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang kita terima adalah semata-mata dari Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kelebihan kita, tidak. Tapi adalah sewaktu-waktu Allah itu memberikan rezeki kepada diri kita masing-masing. Sehingga kalau kita menyadari rezeki itu adalah datang dari Allah, maka kita punya kewajiban mengembalikan sebagian rezeki itu kepada Allah. Karena sebenarnya kita tidak punya apa-apa, saudara. Dia enggak ada. Orang lahir kita enggak punya apa-apa. Kemudian pada suatu saat kita diberi rezeki. Kemudian pada suatu saat Allah berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Kembalikan sebagian dari harta yang sudah saya berikan, kembalikan ke saya. Untuk urusan siapa? Untuk urusan fisabilillah. Saya akan gunakan untuk perjuangan fisabilillah. Allah enggak butuh harta kita, saudara. Allah tidak butuh harta kita, tidak. Tapi kita diminta untuk
mengembalikan sebagian dari harta kita untuk kita berikan kepada urusan satu. Ini semuanya yang berbahagia. Karena rezeki ini saudara sebenarnya terbagi tiga. Rezeki ini terbagi tiga. Yang pertama, rezeki yang saudara berikan itu prosentasenya banyak sekali dikembalikan ke mereka. Silakan dipakai buat jalan-jalan, buat beli apa? Beli baju, beli mobil, beli motor, silakan. Itu bagian terbesar. Setelah bagian yang terbesar ini jangan lupa ada sebagian kewajiban ini adalah kewajiban sabina, yaitu diinfakkan untuk urusan fisabilillah. Kalau yang masuk 2,5%, ya silahkan masuk 2,5%. Yang masuk kategori 5% silahkan keluarkan 5%. Yang masuk 7,5 silahkan, yang 10% saudara keluarkan. Ini kategori yang jelas. Karena semuanya itu kategorinya sudah ada, berarti sebenarnya semua orang jamaah itu punya kewajiban untuk apa saudara? Untuk infak. Tidak ada yang kelewat untuk bisa keluarkan untuk infak. Karena apa? Kategorinya sudah ada. Bahkan kalau mereka masuk kategori yang paling rendah, duafa yang paling rendah, itu punya kewajiban juga untuk infak. Misalnya apa? Terserah. Yang penting dikeluarkan hartanya ini untuk urusan fisabilillah. Ya. Kalau kita nyadari tentang kategori pendidikan yang sebenarnya, yang 10% ya silakan 10%. Bahkan yang duafa yang mendapat bantuan dari Bapak Imam itu juga punya kewajiban untuk bukan kemudian karena ini datangnya dari uang sabilah kemudian diterima, kemudian tidak diinfak, tidak, harus diinfak. Karena apa saudara? Karena harta itu sebenarnya awalnya adalah harta yang kotor, tidak bersih. Yang bersihnya itu kalau kita keluarkan untuk urusan sabilah, kita keluarkan bersama kita. Sebagian wangi marosan tahu, belum yang lainnya saudara. Nah, kemudian sodakoh yang kedua adalah kita keluarkan untuk urusan sodakoh untuk hambanya Allah yang lain. Saudara, kalau saudara mengatakan, loh saya kenapa harus sodakoh? Karena saya sudah infak. Ini beda lagi antara sodakoh dan infak. Ya. Kalau sodakoh silakan saudara keluarkan sesuai dengan kemampuan jenengan. Karena manfaatnya orang saudara itu akan lebih besar daripada saudara hanya sekedar untuk mengeluarkan untuk infak. Contoh saudara, pada saat orang itu membutuhkan sesuatu, membutuhkan makan saja, kemudian saudara memberikan makan kepada orang yang butuh makan. Karena dia butuh makan, kalau diberi makan, rasa syukurnya kan lebih besar daripada orang yang miskinnya diberikan makan. Benar gak saudara? Orang kaya kemudian saudara beri makan, ya mungkin saudara tinggal dulu. Biasanya orang kaya-kaya ini kalau dapat BCA, tahu BCA saudara? Tahu syukuran apa? Nggak langsung dimakan, ditinggal dulu di meja. Nanti aja makan malam-malam lupa, karena dia sudah kenyang sampai pagi busuk, setengah busuk ditinggal. Jadi makanan itu jadi tidak manfaat. Beda kalau saudara memberikan kepada orang yang pada saat itu membutuhkan. Dia lapar betul, kemudian kita beri segala sesuatu. Kira-kira manfaatnya seperti apa? Lebih besar daripada kita memberikan segala sesuatu kepada orang yang butuh. Itu yang namanya sedekah pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat. Tidak lagi pada tempat yang tepat, karena ada waktu, pada waktu, tempat, dan kemudian siapa kita memberikan. Kalau sedekah yang bagus yang utama pada tempat yang tepat, ya, kalau sedekah nanti saudara di Makassar, di Masjidil Haram atau di Masjid Madinah, saudara infak, itu pahalanya tidak ada yang menyamakan. Titikal kali itu yang banyak sekali. Nah, waktu yang tepat itu kemudian waktu yang tepat
Kalau saudara ingin saudara mendapat pahala